Kalian tahu nggak sih apa yang salah dari cuplikan tadi? Itu bukan sekedar pusing biasa atau bahkan kekurangan tidur. Itu adalah sinyal bahaya yang dikirimkan dari tubuhnya. Itu adalah tanda-tanda anemia. Teman-teman tahu nggak sih apa itu anemia? Anemia adalah kondisi di mana seseorang kekurangan jumlah sel darah merah atau kadar zat hemoglobin lebih rendah dari batas normal. Nah, kalau seseorang kekurangan zat hemoglobin, maka akan lemah, gampang pusing, dan kehilangan fokus. Dan tentunya akan menjadi masalah di kalangan remaja. Di dalam pembuluh darah, miliaran sel merah bekerja membawa oksigen ke setiap sel tubuh. Ini adalah sumber energi utama pada tubuh kita. Namun, ketika Anda mengalami anemia, jumlah sel darah merah yang sehat berkurang. Jalanan oksigen pun menjadi sepi. Otak, otot, dan organ kekurangan pasokan vital ini. Inilah yang menyebabkan seseorang merasa lemas, mudah lelah, dan wajah tampak pucat. Anemia paling sering disebabkan kekurangan zat besi. Oleh karena itu, pastikan asupan nutrisi terpenuhi. Gimana? Anemia ternyata seserius itu kan? Yuk kita geser ke video berikutnya untuk melihat seberapa parah anemia di kalangan remaja di Indonesia. Prevalensi anemia secara global pada wanita usia 15-49 tahun meningkat secara global dari yang semula 27,6% pada tahun 2012 menjadi 30,7% pada tahun 2023. Hal ini menandakan anemia diderita oleh 1/3 perempuan di dunia dan 1/3 perempuan di dunia mengalami kekurangan zat besi. Indonesia sendiri merupakan negara dengan kasus anemia tertinggi, yakni mencapai 19 juta wanita setiap tahun selama 2 dekade terakhir. Hal ini menandakan anemia di Indonesia masih perlu menjadi kasus yang diseriusi di negara Indonesia. Jadi, ketika seseorang tidak memiliki cukup sel darah merah yang sehat untuk membawa oksigen ke seluruh sel dalam tubuh mereka. Yang pertama, kekurangan zat besi. Tubuh memerlukan zat besi untuk membentuk hemoglobin, yaitu protein yang membawa oksigen ke seluruh tubuh. Di masa pertumbuhan yang cepat, membuat kebutuhan zat besi juga semakin meningkat. Namun, banyak remaja yang kurang mengonsumsi makanan yang bergizi seperti daging, hati, dan sayuran hijau, dan mereka lebih memilih untuk mengonsumsi makanan cepat saji. Hal ini dapat mengakibatkan tubuh kekurangan zat besi dan memunculkan gejala anemia seperti lemas, pusing, dan juga wajah pucat. Yang kedua adalah kehilangan darah ketika menstruasi. Setiap kali remaja putri mengalami menstruasi, artinya tubuh akan kehilangan darah dan juga zat besi. Jika tidak diimbangi dengan asupan zat besi yang cukup, artinya cadangan zat besi dalam tubuh akan berkurang. Dalam jangka panjang, ini akan menyebabkan anemia defisiensi besi. Oleh karena itu, setiap kali remaja putri mengalami menstruasi, dianjurkan untuk meminum tablet tambah darah atau TTD setiap 1 minggu sekali. Yang ketiga, pola makan tidak sehat. Banyak remaja yang memiliki kebiasaan makan tidak teratur seperti melewatkan sarapan, makan siang dengan menu seadanya, atau lebih memilih makanan cepat saji, yang biasanya mengandung tinggi garam, tinggi gula, dan tinggi lemak, serta rendah vitamin, rendah protein, dan juga rendah zat besi. Hal ini dapat mengakibatkan tubuh kekurangan gizi sehingga pembentukan sel darah merah terganggu dan menyebabkan anemia. Yang keempat, konsumsi teh dan juga kopi setelah makan. Pada kopi terdapat kandungan kafein dan juga pada teh terdapat kandungan tanin. Kandungan kafein dan tanin bisa menghambat proses penyerapan zat besi dalam tubuh. Pada penelitian literatur review konsumsi teh dengan kejadian anemia pada remaja menghasilkan bahwa remaja yang mengkonsumsi teh 1-3 kali lebih berisiko mengalami anemia dibandingkan remaja yang tidak mengkonsumsi teh. Yang kelima, kekurangan asupan vitamin pendukung. Selain zat besi, tubuh juga memerlukan vitamin dan mineral pendukung seperti vitamin C yang dapat membantu penyerapan zat besi di usus, serta asam folat dan juga vitamin B12 yang dapat membantu pembentukan sel darah merah baru di sumsum tulang. Kekurangan zat ini dapat mengakibatkan pembentukan sel darah merah menjadi tidak optimal dan menyebabkan anemia. Jadi secara sederhana, anemia pada remaja terjadi karena ketidakseimbangan antara asupan zat besi dan juga kebutuhan zat besi.
Pada masa pertumbuhan dan juga menstruasi, tubuh mengalami peningkatan kebutuhan zat besi. Tapi seringkali tidak diimbangi dengan asupan zat besi yang cukup melalui makanan bergizi dan juga kebiasaan sehat. Hal ini menyebabkan kadar hemoglobin di dalam darah menjadi menurun. Tubuh menjadi kekurangan oksigen dan timbul gejala anemia seperti pusing, pucat, dan juga sulit berkonsentrasi. Setelah tadi kita memahami tentang gejala-gejala anemia, sekarang mari kita pahami seberapa besar dampaknya. Anemia tidak hanya membuat tubuh menjadi lemas atau wajah menjadi pucat, dampaknya jauh lebih luas. Bahkan bisa memengaruhi prestasi, kepercayaan diri, dan masa depan seorang remaja. Saat seseorang mengalami anemia, kadar hemoglobin di dalam darahnya terus menurun, sehingga pasukan oksigen di dalam tubuhnya terus berkurang. Akibatnya, remaja dapat merasa lemas, cepat lelah, sesak nafas, hingga tampak terlihat pucat. Di mana kondisi ini juga dapat menurunkan konsentrasi, memperburuk daya ingat, serta mempengaruhi prestasi belajar pada remaja. Dampak anemia terhadap prestasi sekolah dapat terlihat jelas. Remaja dengan anemia cenderung kurang fokus, lebih sering absen, dan kesulitan melaksanakan aktivitas fisik seperti olahraga dan kegiatan ekstrakurikuler. Kondisi ini dapat menurunkan rasa percaya diri dan menghambat potensi diri. Bagi remaja putri, anemia bisa berdampak lebih serius di masa depan. Jika tidak ditangani sejak dini, maka saat kehamilan nanti tubuh akan kekurangan zat besi sehingga beresiko melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah, kelahiran prematur, serta komplikasi pada ibu hamil. Jadi, anemia pada remaja bukan hanya soal kesehatan hari ini, tetapi juga tentang generasi yang akan datang. Dampak anemia juga dapat terlihat dalam kehidupan sehari-hari. Remaja yang mudah lelah dan tidak produktif akan sulit berprestasi di sekolah dan akan berpengaruh pada masa dewasa nanti. Produktivitas yang menurun, kemampuan bekerja terbatas, dan akhirnya dapat berpengaruh terhadap kondisi ekonomi keluarga. Inilah yang disebut dengan beban tersembunyi, yaitu masalah yang tidak selalu muncul, tetapi perlahan dapat memengaruhi kualitas hidup masyarakat. Lalu, langkah apa saja yang bisa kita lakukan untuk mencegah dan mengatasi anemia pada remaja? Mari kita bahas bersama dalam penjelasan selanjutnya. Setelah memahami dampak dari anemia, yuk sekarang kita bahas bagaimana cara untuk mencegah dan menanganinya. Pencegahan anemia dapat dicegah dengan cara yang sederhana, seperti menjaga pola makan yang sehat dan bergizi seimbang. Remaja dianjurkan untuk mengonsumsi makanan yang kaya akan zat besi seperti hati ayam, daging merah, telur, dan juga sayuran hijau. Selain itu, vitamin C pada buah dapat membantu penyerapan zat besi secara optimal. Upaya pemerintah untuk melakukan pencegahan anemia pada remaja adalah dengan melakukan pemberian tablet tambah darah atau tablet TTD 1 kali dalam seminggu secara rutin. Tablet ini berfungsi untuk meningkatkan kadar hemoglobin dan mencegah terjadinya anemia. Selain itu, disarankan untuk melakukan pengecekan hemoglobin secara rutin. Melakukan olahraga yang rutin sangat penting untuk menjaga sirkulasi darah dan meningkatkan daya tahan tubuh. Dengan tubuh yang sehat dan kadar hemoglobin yang cukup, maka remaja dapat melakukan aktivitas lebih fokus dan juga dapat aktif dalam berbagai kegiatan. Kemudian, remaja putri dianjurkan untuk menghindari kebiasaan yang dapat menghambat penyerapan zat besi, seperti meminum teh ataupun kopi setelah makan, karena pada teh dan kopi terdapat kandungan tanin ataupun kafein yang dapat menghambat penyerapan zat besi. Gantilah dengan air putih ataupun jus buah yang memiliki vitamin C agar penyerapan zat besi dapat maksimal. Anemia merupakan penyakit yang masih menjadi masalah di Indonesia, terutama pada kalangan remaja. Anemia biasanya terjadi karena kurangnya zat besi, pola makan tidak sehat, konsumsi teh atau kopi setelah makan, lalu ada
kurangnya vitamin pendukung, serta kekurangan darah pada saat menstruasi pada remaja putri. Nah, dampak dari anemia ini awalnya bersifat ringan, seperti wajah pucat, mudah lelah, dan sulit untuk fokus. Namun, dapat mempengaruhi pada produktivitas kita dalam hal akademis, dan pada remaja putri akan mengakibatkan melahirkan di masa mendatang. Nah, untuk upaya dari penanganan anemia ini bisa berupa yang pertama ada konsumsi makanan kaya akan zat besi, lalu ada olahraga teratur, serta pola makan yang sehat. Dan jangan lupa bagi remaja putri untuk mengonsumsi tablet tambah darah setiap seminggu sekali.